Ini kebun Pondok Yusuf. Sup mah ya. Yang aren bikin aren tuh bang. Nama lakinya siapa? Aku gading undut. Ah ya undut. Tidak ada jauh lagi. Oh belok kanan ya bang. Dibangun mana tidak jadi. Iya. Apa lagi? Yang terhormat Kepala BKSDA Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Awal kegiatan pembagian penanaman pohon di kawasan TWA Bukit Tabah. Doa penutup pembagian pohon secara simbolis, pembagian pohon dan penanaman secara simbolis akan pertama dan turun dari lokasi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Perempuan Alam Lestari PAL Desa Batu Ampar adalah organisasi pemberdayaan perempuan untuk pelestarian alam di tingkat desa yang dibentuk untuk terlibat dalam pelestarian dan pemanfaatan Taman Wisata Alam TWA Bukit Tabah. Selain sedang berproses menjalin kemitraan konservasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, kami juga mendeklarasikan Desa Kopi Tangguh Iklim pada 28 Januari 2020. Bapak-bapak, dalam program kemitraan konservasi kami berencana ingin berpartisipasi melakukan pemulihan ekosistem kawasan TWA Bukit Tabah dengan menanam pohon durian, nangka, alpukat, jengkol, petai, aren, bambu, dan jenis lainnya. Sedangkan
terkait Desa Kopi Tangguh Iklim. Kami juga mendorong perempuan lainnya untuk mengembangkan pola agroforestry di kebun kopi dengan menanam pohon yang disebut tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sejauh ini kami telah membibitkan sekitar 4.500 pohon sebagai bibit tersebut sudah siap ditanam untuk kami ingin mewujudkan rencana partisipasi melakukan pemulihan ekosistem kawasan TWA dengan melaksanakan kegiatan pembagian dan penanaman pohon dan di kawasan TWA pada hari ini. Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan ini juga untuk berpartisipasi dalam rangkaian memperingati Hari Konservasi Alam Nasional HKAN. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melestarikan hutan, dan kami juga menginginkan melestarikan air, mengurangi polusi udara, mencegah longsor dan banjir, membangun potensi peningkatan ekonomi perempuan berbasis hasil hutan bukan kayu, melestarikan kearifan lokal, membangun ketangguhan iklim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa sejauh ini kami telah mendapatkan dukungan dari pemerintahan Desa Batu Ampar dan BKSDA Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan untuk lebih memaksimalkan upaya yang akan dilaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepayang beserta rombongan yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala BKSDA Bengkulu beserta rombongan yang kami hormati. Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili dari Kansi Trantip Kecamatan Merigi yang saya hormati. Yang terhormat rekan mitra kerja dari lab beserta rombongan yang saya hormati. Kemudian Ibu Pal beserta anggotanya yang kami hormati. Pertama-tama ucapan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih sempat hadir di lokasi Desa Batu Ampar ini dalam keadaan kondisi yang prima. Kemudian juga selawat dan salam agar kiranya tercurah kepada kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta para undangan yang saya hormati, terlebih dahulu di sini saya selaku mewakili daripada kepala desa pada kesempatan ini seyogyanya kepala desa yang hadir di tengah-tengah kita bersama. Namun karena beliau pada saat ini masih berada di Jakarta dalam rangka
ini juga perlu kami sampaikan bahwa Desa Batu Ampar di dalam pelaksanaan lomba BPOM kemarin, Desa Batu Ampar mendapat 3 besar untuk nasional. Jadi dalam acara Desa Aman Pangan. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan ini beliau juga mengutus saya untuk mewakili daripada kepala desa, karena kebetulan juga saya di desa sebagai kasih pemerintahan. Selanjutnya juga dalam kesempatan ini kami dari pemerintahan desa mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik itu dari KSD Provinsi Bengkulu, kemudian dari lingkungan hidup Kabupaten Kepayang beserta mitra dari lab yang telah hadir ke tempat kami ini. Kemudian juga sesuai dengan agenda, yaitu pada hari ini penanaman pohon di TWA Bukit Kabah. Nah, ini semua ya yang dilaksanakan oleh kelompok PAL. Karena di Desa Batu Ampar ini sudah terbentuk PAL, yaitu Perempuan Alam Lestari di Desa Batu Ampar ini. Nah, kemudian juga selanjutnya kami juga dari pemerintahan desa ya sangat menyupport kepada anggota PAL. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat berkelanjutan ataupun berkesinambungan terus-menerus. Namun dalam hal ini juga kami selaku pemerintahan desa juga tidak lepas mohon kiranya nanti baik itu kepada Bapak KSDA Provinsi, mungkin juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepayang, bahkan juga dari Bapak Camat dan juga dari lab, agar kiranya nanti anggota PAL ini ataupun kelompok PAL ini nanti mohon bimbingannya dan juga mohon petunjuk demi untuk kemajuan daripada anggota PAL Desa Batu Ampar ini. Nah, saya kira mungkin ya tak panjang lebar kata sambutan yang dapat saya sampaikan, juga mungkin banyak kesalahan ataupun juga kekurangan, maka juga kami dari staf pemerintahan Desa Batu Ampar juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita lihat kondisi realnya memang kebun kopi karena sudah terjadi keterlanjuran. Mungkin kalau cerita flashback ke belakang, mungkin tahun 90 ini harimau di sini. Ada harimau, ada kijang, ada, tapi karena keterlanjuran masyarakat mungkin kebutuhan lahan penduduk makin bertambah, lahan makin sempit, akhirnya masyarakat mencari lahan-lahan baru untuk pencarian kehidupan. Jadi segitu gambarannya. Nah, kalau bicara ke kawasan hutan negara, Indonesia ini memiliki 121 juta hektar kawasan hutan negara yang ditetapkan. Ya, walaupun luas Indonesia lebih luas, tapi kawasan hutan negara itu ada 121 juta hektar. Itu dari berbagai fungsi kawasan hutan. Fungsi pertama itu sebagai hutan produksi, itu bisa diambil kayunya. Fungsi kedua, hutan lindung untuk melindungi dari tata air dan longsor. Dan fungsi ketiga adalah kawasan konservasi. TWA Bukit Kabah ini adalah salah satu dari kawasan konservasi. Nah, di antara 121 juta hektar itu ada 27 juta hektar kawasan hutan konservasi. Berarti 30%-nya ya, lebih kurang 30% itu kawasan konservasi. Dengan fungsinya macam-macam ya. Ada cagar alam namanya, ada taman wisata alam, ada taman buru, ada suaka marga satwa, ada taman nasional. Itu kawasan-kawasan. Nah, kemudian kalau melihat kondisi real kawasan hutan, walaupun bunyinya adalah kawasan hutan, belum tentu ada hutannya. Contohnya seperti ini, ada kebun kopi, ada ada tanaman-tanaman lain. Saya pikir yang terkait dengan konservasi ini memang kehutanan punya macam-macam kegiatan ya, program ya, kerjasamakan dengan masyarakat untuk memulihkan ekosistem. Ada kegiatannya pemulihan ekosistem. Kelompok PAL sudah mengajukan proposal ke kita untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.
yang saat ini sedang berproses. Itu kemarin sudah kita ukur lahan yang sesuai dengan yang dimohonkan. Ada 23 hektar yang dimohonkan untuk kemitraan konservasi. Itu dalam rangka pemulihan ekosistem. Sekarang dalam proses ada di balai dan kita teruskan ke Dirjen KSDAI. Harus ada persetujuan dari Dirjen, nanti tindak lanjutnya adalah nanti perjanjian kerjasama dengan kelompok opal untuk melakukan rehab di desa. Dan kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada kelompok opal. Seperti disampaikan tadi bahwa ada 4.500 bibit yang sudah dibuat oleh ibu-ibu, bicara gender ini. Saya pikir kita mengapresiasi juga opal yang dibimbing oleh LIFE, ya. Sudah ada 4.500 bibit. Saya pikir itu walaupun belum maksimal, suatu saat untuk 23 hektar ya yang kita mitra tapi sedang berproses. Saya pikir tidak di 23 hektar yang dimohon itu, tapi di lokasi-lokasi lain juga bisa ditanam jenis-jenis pohon MPTS ya, yang multifungsi. Sendiri dukungan konkretnya untuk program ini Bapak? Untuk dukungan konkretnya kami juga mengharapkan dari PAL ini kan misalnya di awal tahun ataupun di akhir tahun mereka mengajukan suatu proposal untuk penanaman bibit. Oh, cik. Insya Allah kita akan anggarkan. Bantu Pak ya. Selama ini kan mereka disupport sama dana desa. Iya. Soalnya Pak Bupati kan sangat support ini. Ini kan, kalau kita perhatikan hanya baru-baru Batu Ampar yang mempunyai terobosan seperti ini. Di Kepayang. Di Kepayang. Kabupaten Kepayang. Iya. Jadi Pak Bupati sangat support sekali. Berarti ini apresiasinya positif ya Pak ya? Iya pasti positif Pak. Untuk di awal tahun anggaran kita bisa Kita ajukan ya. Lewat dana desa atau Lewat dana dinas. Dana dinas kita langsung. Usahakan dana dinas langsung. Nanti kita salurkan ke desa Batu Ampar untuk PAL ini.